Nah, pada kesempatan kali ini, apa sih hubungan keyakinan, kemelekatan, dan meditasi? Sesuatu yang kita yakini dan kita lekati, maka akan memunculkan atau akan menerbitkan sebuah penderitaan di dalam kehidupan kita. Apabila kita terlalu melekati sebuah keyakinan. Dan caranya untuk melepas keyakinan atau melepas kemelekatan pada sebuah keyakinan tersebut, maka kita bisa lakukan dengan cara meditasi. Jadi dalam hal ini saya akan ada pertanyaan untuk teman-teman. Coba kita sharingkan. Kira-kira yang pertama adalah di saat kapan kita bisa menderita, dan di saat kapan kita bisa tidak mengalami penderitaan. Dan yang ketiga, bagaimana cara agar kita terbebaskan dari penderitaan. Nah, kita akan jawab satu persatu, mulai dari pertanyaan di saat kapan kita bisa menderita. Ya, ketika teman-teman mengingat tentang sesuatu hal yang terutama memori negatif tentang pengalaman-pengalaman buruk yang pernah dialami dan difikirkan secara terus-menerus, maka itu akan membuat kemelekatan, karena akan menjadi sebuah keyakinan bahwa hal itu sangat menderitakan diri kita, bahwa hal itu kalau dalam kehidupan ini kemungkinan saya akan mengalaminya lagi kalau misalkan tidak eling lan waspodo atau hati-hati. Nah, sesuai dengan pertanyaan di saat kapan kita bisa menderita, ya tentunya di saat dimana kita menggenggam nilai-nilai keyakinan yang menjadi mindset kita, yang selama ini tertanam dalam diri kita, melekat pada hal-hal yang sebenarnya adalah ilusi. Saat kita tidak memahami dan menyadari siapa aku, dan yang menyadari aku, dan yang menyadari siapa aku. Jadi kemelekatan akan sebuah keyakinan yang tidak memberdayakan ketika kita tidak memahami dan menyadari siapa aku. Dan yang kedua, dan yang menyadari aku. Dan yang ketiga, dan yang menyadari siapa aku. Lanjut untuk pertanyaan yang kedua tadi, di saat kapan kita bisa tidak menderita? Ya tentunya di saat kita mulai menyadari bahwa ada aku yang menyadari keberadaanku. Aku tubuh ini, aku mata ini, aku telinga ini, aku tangan ini, aku kaki ini, aku wajah ini, hanyalah rupa dan bentuk. Begitu juga kehidupan ini, semua hanyalah rupa dan bentuk yang sebenarnya adalah sama nilainya sama, dan posisinya antar benda itu juga sama. Ketika kita bisa menyadari itu dan mulai tidak melekati apa yang hanya menjadi rupa dan bentuk, maka di saat itu pula kita akan bisa terbebas dari penderitaan. Saya ulangi, ketika kita mampu dan bisa menyadari dan mulai tidak melekati apa yang menjadi rupa dan bentuk di alam ini, maka kita bisa bebas dari penderitaan. Dan yang ketiga, bagaimana cara agar kita terbebaskan dari penderitaan? Nah, terbebas dari penderitaan banyak sekali yang bisa kita lakukan dalam aspek sikap, tindakan, perilaku, ucapan, pandangan, perasaan, dan sebagainya. Itu bisa membebaskan diri kita dari penderitaan. Tentunya sesuatu yang menjadi solusi itu bisa akan kita kuasai apabila kita memang mau untuk melakukan.
mau melatih diri untuk menyadari siapa aku, melatih pikiran-pikiran dan hati untuk memahami pengetahuan-pengetahuan tentang yang ada di alam semesta raya ini, dan memahami pengetahuan tentang siapa aku yang menyadari keberadaan aku, yakni Tuhan, the God of Consciousness atau kesadaran ilahi, Tuhan yang berada di mana-mana, di setiap makhluk dan entitas kehidupan. Nah, salah satu cara kita terlepas dari kemelekatan agar kita terbebas dari penderitaan, maka salah satunya kita berlatih untuk menjalani meditasi secara rutin, karena hal ini bisa merealisasikan diri dengan penuh kesadaran di setiap tindakan. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sharingkan dengan teman-teman ya. Lain waktu kita bisa bahas kupas tuntas tentang sebuah keyakinan ini, dan bisa kita lakukan via online Zoom. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu.